Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan serta keistiqomahan di dalam ketaatan dan kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih memberikan taufiknya kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir duduk di majelis ilmu. Artinya, maka Allah menginginkan kebaikan yang besar bagi kita di balik itu. Dan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dipuji Allah. Dalam sebuah hadis, para sahabat, diceritakan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu duduk-duduk di emperan Masjid Nabawi. Kemudian dilihat oleh baginda Nabi, lalu ditanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk berkumpul seperti ini? Para sahabat menjawab, "Wallahi ma ajlasana illa natadzakaru fihi ma manna Allahu alaina minal Islam." Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak duduk-duduk berkumpul seperti ini kecuali karena saling mengingatkan satu sama lain karunia nikmat Allah kepada kami di dalam Islam. Mengingatkan, saling menasihati, ya, menyampaikan ilmu, menerima ilmu. Maka Nabi mengatakan, saya tidak membuat kalian bersumpah karena curiga dengan kalian. Karena biasanya orang-orang kumpul-kumpul itu identik dengan negatif gitu kan. Lalu Nabi mengatakan, saya membuat kalian bersumpah itu bukan curiga dengan kalian, enggak. Tapi tadi Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah, dan mengatakan, innallaha yubahikumul malaikah. Allah sedang berbangga-bangga dengan kalian di hadapan para malaikat. Para ulama mengatakan, yang membuat para sahabat dibanggakan itu bukan karena mereka sahabat, tapi amalan mereka yang duduk di dalam majelis ilmu, saling mengingatkan, saling menasihati satu sama lain, menyampaikan dan mendengar ilmu. Maka setiap orang yang ada di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang pernah kita bacakan. Tidaklah seorang itu berkumpul di rumah Allah, di masjid Allah, kecuali dalam rangka mudarasah, mempelajari Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat, dan diantaranya dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut, banggakan di sisi para malaikat. Jadi kita bersyukur kepada sekalian, Allah berikan taufik kepada kita untuk hadir di majelis ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait tentang fikih waris, fikih faraid. Pada pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas alasan kenapa kita harus belajar fikih waris. Kenapa kita harus belajar ilmu faraid. Betapa pentingnya ilmu ini sudah kita sampaikan. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan ilmu faraid? Apa yang dimaksud dengan ilmu
waris. Maka yang namanya ilmu faraid, ilmu waris itu adalah ilmu yang mengkaji tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris yang pertama. Tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, kemudian berapa bagiannya, berapa jatahnya, dan yang ketiga bagaimana cara membaginya. Berarti ada berapa pembahasannya dalam ilmu waris? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama apa? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Karena enggak semua yang punya hubungan darah dengan mayat itu berhak menjadi ahli waris. Enggak semua. Maka kita akan mengkaji siapa yang berhak menjadi ahli waris. Ini yang pertama. Nah, ketika kita membahas siapa yang berhak menjadi ahli waris ini, nanti dibagi lagi pembahasannya. Sebab-sebab bisa menjadi ahli waris. Ini yang pertama. Kemudian kalau terpenuhi sebab, ada penghalang apa enggak? Ya, misalnya ada suami istri atau ayah anak, kan ada sebabnya, hubungan darah. Yang satu suami istri, tapi beda agama. Nah, berarti ada penghalang. Nah, ini nanti kita bahas apa aja penghalang yang membuat orang tidak bisa saling mewarisi satu sama lain. Lalu apa rukun-rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Ini nanti yang kita bahas terkait tentang ahli waris. Kemudian yang kedua bagiannya. Nah, pembahasan yang kedua bagiannya. Berapa jatahnya? Berarti ini nanti pembagiannya apakah dia orang yang mewarisi dengan sistem fard. Fard itu adalah artinya orang yang telah ditentukan kadar jatahnya oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah dia dapat setengah, dapat sepertiga, dapat seperempat. Nah, itu nanti dibahas siapa aja mereka, apa syarat-syaratnya, apa ketentuan-ketentuannya, itu akan kita bahas secara rinci nanti. Kemudian yang kedua nanti asobah namanya, orang yang mendapatkan dengan sistem sisa. Jadi setelah dibagi, yang mendapatkan jatah dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah tadi. Kalau ada sisa, nah sisa ini siapa yang berhak? Nah, itu nanti kita bahas secara rinci. Itu pembahasannya di berapa jatah yang didapatkan. Insya Allah dapat dipahami ini ya. Kemudian nanti yang ketiga pembahasannya adalah bagaimana cara membaginya. Bagaimana cara membaginya. Nih. Cara menghitungnya. Nah, itu juga kita akan kaji insya Allah. Berarti kalau kita paham tiga hal ini, Masya Allah, ya, berarti insya Allah bisa bagi warisan sendiri, gitu, warisan keluarga. Karena dalam ilmu waris ini ada tiga ilmu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ada tiga ilmu. Yang pertama, di situ ada ilmu fikih, Yang kedua ada ilmu fatwa. Karena kalau antum udah menghitung warisan orang, maka antum memfatwakannya, memberikan fatwa kepadanya. Nah, dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau belum benar-benar menguasai, belum benar-benar bisa, jangan coba-coba menghitungkan punya orang. Nanti ternyata keliru kan? Itu kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada sebuah cerita. Kemarin ada ngurus, ya, ada orang Minang, orang Padang. Itu pernah belajar daurah, fikih waris daurah sehari. Terus yakin udah bisa. Dia membagi warisan bapak kakeknya. Jadi kakeknya itu punya 5 anak. Kemudian 5 anak kakeknya ini ada yang memiliki anak, berarti cucu. Nah, anak yang 5 ini sepakat nggak membagi warisan dulu, nanti aja dibagi. Meninggal 2 dan mereka punya anak, gitu kan? Dia mengatakan, wah, cucu-cucu ini nggak dapat warisan, ya, nggak dapat warisan, ya kan? Padahal ada jatah orang tuanya nggak di situ? Ada, tapi dia mengatakan nggak dapat karena orang tuanya udah meninggal. Orang yang meninggal nggak dapat warisan katanya. Itu salah, bukan seperti itu pemahamannya.
Pemahaman orang yang meninggal gak dapat warisan itu adalah kalau anak ini mati duluan, baru ayahnya meninggal, ya nggak dapat. Tapi kalau ayahnya meninggal, baru anaknya meninggal, dapat nggak? Dapat seharusnya. Tapi dia bilang nggak dapat. Akhirnya cucu-cucunya ini ribut, minta jatah orang tuanya, nggak dikasih. Dihibahkan semua tanah warisan itu masjid. Berarti dia menghibahkan sesuatu yang bukan hak. Bahaya nggak? Bahaya, kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu fatwa di situ. Jadi harus berhati-hati. Karena ini berkaitan dengan harta orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada namanya ilmu hisab, matematika. Walaupun sederhana matematikanya, tapi ada pembahasannya dalam ilmu faraid. Jadi ada tiga yang harus kita kuasai di sini: ilmu fikih, ilmu fatwa, ilmu hisab, ilmu matematika. Ya. Itu tentang fikih waris, ya, pengertiannya. Nah, sebelum kita membahas lebih rinci nanti sebab-sebab warisi, penghalang waris pewarisi, syarat rukunnya, jatahnya berapa, syaratnya bagaimana, ketentuannya bagaimana. Hal yang pertama kali harus kita pahami sebelum menghitung warisan orang lain, ada hak-hak yang harus ditunaikan sebelum harta itu jadi harta waris. Ada hak-hak yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita laksanakan sebelum harta itu dibagi menjadi warisan. Dan kita sebutkan secara berurutan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membagi harta warisan peninggalan mayit, hak yang harus kita tunaikan adalah hak biaya prosesi jenazahnya mayit. Ya, hak biaya prosesi jenazahnya mayit. Itu diambil dari mana? Dari harta peninggalan mayit. Itu didahulukan dari yang lain. Dalilnya apa? Ada pada zaman Rasulullah SAW sahabat yang berumrah, ya, sedang berumrah, ihram, dalam keadaan ihram. Kemudian jatuh dari kendaraannya, jatuh dari ontanya, ya, terinjak ontanya, meninggal. Apa kata Nabi? Kafinuhu fi thawbihi. Kapankan orang ini menggunakan dua helai kain ihramnya. Ya. Bagaimana cara pemahamannya kalau biaya prosesi jenazah itu dikedepankan dari harta waris? Nabi nggak nanya dia punya utang apa enggak, gitu kan? Utang itu kan harus ditunaikan. Namun Nabi mengatakan kapankan dia dari kedua kain ihramnya. Berarti prosesi jenazah dikedepankan daripada utang. Nih. Juga hadisnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika beliau terbunuh pada perang Uhud, ya, para sahabat tidak mendapati ada sesuatu yang digunakan untuk mengkafaninya kecuali burdah. Ya. Burdah itu jenis pakaian, kain gitu ya, yang hanya bisa menutupi sebagian dari anggota badan. Kalau ditarik ke atas, kaki kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, kepala kelihatan. Ya, berarti nggak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya, untuk mengkafani seluruh tubuhnya nggak cukup. Nabi mengatakan, ya, tutup kepalanya dengan kain, kemudian letakkan rumput-rumput kering di kakinya untuk menutupinya. Burdah itu termasuk pakaian yang punya nilai, yang punya harga. Nabi nggak nanya apakah Mus'ab punya utang, nggak nanya begitu Nabi, tapi langsung disuruhkan untuk mengkafaninya dengan burdahnya tadi. Ini menunjukkan prosesi jenazah dari peninggalan mayit itu dikedepankan dari utang piutang. Jelas ya? Ini. Jadi kalau ada sisa setelah melakukan prosesi jenazah, ada sisa, baru hak kedua yang harus kita tunaikan. Apa itu? Utang. Nah, ini hak kedua yang harus kita tunaikan, utang mayit. Karena punya utang itu bukan hal yang remeh.
Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan hal yang remeh. Nabi pernah nggak mau nyolatin sahabat yang punya hutang. Sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya. Saya yang nanggung hutangnya. Baru disolati oleh Nabi. Setiap kali ketemu, udah dilunasin belum? Belum, wahai Rasulullah. Ketemu lagi, udah dilunasin belum? Belum, wahai Rasulullah. Ketemu, udah. Al-an baru datang, kata Nabi. Sekarang baru ada kuburannya. Artinya punya utang itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh, pandang remeh. Dulu ada juga sahabat Nabi yang datang kepada beliau, kepada Rasulullah, dan mengatakan, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah kalau saya mati terbunuh di medan perang, jihad? Apakah saya masuk surga? Apa jawab Nabi? Ya, masuk surga. Kemudian sahabat itu pergi. Dipanggil lagi, suruh balik. Iya, masuk surga kecuali kalau masih ada hutang. Berarti hutang itu bisa menahan kita dari masuk surga. Makanya banyak sekarang ya ahli waris itu tidak perhatian dengan hak ini. Enggak perhatian dengan utangnya mayit. Langsung aja dibagi warisan. Utangnya enggak diperhatikan. Enggak mau tahu. Itu tidak boleh. Ya, harta peninggalan mayit itu sebelum dibagi jadi warisan harus menunaikan utangnya dulu. Nah, utang ini ada dua macam. Yang pertama, utang yang berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua, utang yang berkaitan dengan hak manusia. Mana yang harus kita kedepankan? Kalau berbenturan antara utang kita kepada Allah sama utang kita kepada manusia, mana yang dikedepankan? Utang kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya utang sama Allah itu bagaimana? Begini misalnya, Bapak Ibu ini punya uang, ya uang banyak ditabung, tapi nggak pernah bayar zakat. Padahal udah sampai nih nisab, udah haul, nggak bayar zakat. Ada orang-orang yang seperti ini. Kalau meninggal, dia punya utang nggak sama Allah? Punya. Maka dikeluarkan zakat dari hartanya sebelum dibagi menjadi ahli dibagi menjadi harta warisan kepada ahli warisnya. Ada nggak yang melakukan ini sekarang di kalangan ahli waris? Kadang-kadang nggak peduli kan, nggak mau tahu bapaknya dulu pernah bayar zakat apa? Enggak. Contoh lain misalnya, punya uang tabungan ada dan itu di luar kebutuhan. Jadi ini tabungan memang, sedangkan kebutuhan itu sudah terpenuhi. Ada simpanan. Itu kalau dipakai haji umroh bisa, gitu kan? Bisa. Apa hukumnya haji? Wajib. Kalau udah memiliki harta yang cukup, berarti punya kewajiban diundang. Apa hukumnya umroh? Ada khilaf memang tentang umroh. Dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib. Dan ini difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan ulama-ulama ya lainnya. Berdasarkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu untuk Allah. Perintah, dan asal dari perintah itu wajib. Kemudian Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan kepada orang itu untuk berhaji jika telah mampu menempuh jalan, mampu secara fisik, mampu secara finansial. Nah, haji di sini mutlak, termasuk haji besar dan haji kecil. Umrah itu haji kecil, masuk dalam kategori haji. Dalam hadis Nabi mengatakan umrah itu haji kecil. Sebagaimana haji besar wajib, maka haji kecil itu wajib sekali seumur hidup. Udah mampu, tapi tidak berhaji, tidak berumrah, berarti punya hutang sama Allah, karena ada hak Allah yang belum dia laksanakan, dia tunaikan, dihajikan, diumrahkan, ya.
dari harta peninggalannya sebelum dibagi menjadi harta waris. Dan kadang-kadang anak-anak mayit nggak perhatian dengan hal semacam ini. Atau dulu orang tua punya nazar. Nazar itu wajib nggak dilaksanakan? Wajib. Berarti itu utang sama Allah yang harus dibayar dari harta peninggalan mayit. Nah, kalau berbenturan antara hak Allah dengan hak manusia, mana yang kita kedepankan? Hak Allah. Hak Allah kita kedepankan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, "Uqullaha fallahu ahaqqu bil wafa." Tunaikan hutang kepada Allah karena Allah berhak untuk kita lunasi hutang kepadanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya. Dalil tentang hak Allah dikedepankan, hutang kita kepada Allah dikedepankan daripada hutang kepada manusia. Jelas insyaallah ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian hutang yang kedua, hutang sesama manusia. Hutang kepada manusia. Ini ada dua jenis. Hutang kepada manusia, jenis yang pertama itu adalah hutang yang berjamin. Hutang yang berjamin. Contohnya misalnya, Bapak mengutang 10 juta. Jaminannya apa? Surat tanah atau tanah yang jadi jaminan. Nah, tanah ini kan nanti menjadi harta waris kan? Nggak akan mungkin bisa dibagi kecuali kalau kita udah tebus. Nah, ini jenis hutang yang pertama, hutang yang berjaminan. Kemudian hutang jenis kedua adalah hutang yang mutlak, yang tanpa jaminan, hutang biasa. Hutang 10 juta tapi nggak ada jaminan. Itu namanya hutang mutlak, duyun bersalah. Kalau berbenturan antara hutang yang berjamin dengan hutang yang mutlak, ini mana yang dikedepankan? Hutang yang berjamin. Hutang yang berjamin yang kita selesaikan. Karena nanti berkaitan dengan ada harta warisan yang tidak akan bisa dibagi tanpa ditebus terlebih dahulu. Maka dikedepankan ini, baru nanti kalau ada sisanya tunaikan hutang yang mutlak tadi. Nah, ini berarti hak keberapa ini? Hak kedua. Yang pertama biaya prosesi jenazah, yang kedua hutang piutang. Nah, mengedepankan biaya prosesi jenazah dari hutang piutang ini adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu yang kuat insyaallah. Karena dalil-dalil yang kita sampaikan tadi. Tapi kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, yang dikedepankan hutang. Yang dikedepankan hutang. Jadi bayar hutang dulu, bukan melakukan prosesi jenazah. Bayar hutang dulu. Bayar hutang. Ini dikedepankan. Kalau ternyata kita gunakan bayar hutang, habis. Nggak ada buat beli kain kafan, nggak ada buat ubah gali kuburan, gitu kan? Nah, siapa yang akan bayarin? Misalnya habis uangnya mayat ini digunakan bayar hutang. Sekarang muncul problem masalah. Ini bagian kafannya beli pakai apa? Gitu kan? Uangnya kan udah habis, hartanya udah habis. Buat upah gali kuburannya. Apalagi sekarang kuburan akan setiap berapa tahun bayar gitu kan? Nah, itu bayarnya dari mana? Jawabannya apa? Bapak-bapak Ibu sekalian. Dibayarkan oleh orang yang dia nafkahi. Jadi orang-orang yang dia nafkahi semasa hidup. Nah, berarti ada anak, istri gitu. Nah, kalau ternyata nggak punya juga anak-anak, istrinya nggak punya, maka kepada ulil amri, kepada tetangga, orang-orang muslim yang ada di sekitarnya. Kalau nggak pada mampu, baru kepada penguasa. Ini. Baik. Ini hak yang. Nah, ini kalau gini sekarang. Kalau kasusnya istri yang meninggal, apakah biaya prosesi jenazahnya itu diambil dari harta peninggalannya atau ditanggung suami? Ditanggung suami. Jawabannya adalah ditanggung suami. Ditanggung suami karena suami memiliki kewajiban
menafkahi istri-istri. Baik. Kalau kasusnya misalnya jemaah sekalian, itu kan kalau punya uang yang ditinggalkan untuk bayar utang. Bagaimana kalau ternyata malah ninggalin utang, ya kan? Meninggal bukan ninggalin harta warisan, tapi ninggalin utang. Siapa yang akan bayar utangnya? Nah, apakah anak-anaknya, keluarganya, istrinya wajib membayarkan utang mayit atau tidak? Jawabannya tidak. Utang itu tidak diwariskan. Utang itu tidak diwariskan. Jadi keluarga atau ahli warisnya mayit tidak wajib membayarkan utang mayit. Ini yang pertama. Tapi anak-anaknya dianjurkan untuk melunasi utang bapaknya, orang tuanya sebagai bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi yang menyebabkan wajib itu adalah sebagai bentuk berbakti. Ya. Karena kalau kita katakan wajib, ahli waris yang lain juga harus ikut iuran melunasi utang. Makanya nggak wajib ahli waris mayit melunasi utangnya mayit, karena utang itu tidak diwariskan. Tapi anak-anaknya mayit sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, maka mereka sangat ditekankan untuk melunasi utang orang tua. Kalau nggak mau, nggak berdosa dalam artian karena tidak melunasi, tapi berdosanya karena tidak menunjukkan bakti. Ya, itu yang membuat dia berdosa, tidak menunjukkan bakti kepada orang tua. Nah, sekarang kalau kasusnya justru meninggalkan utang daripada warisan, gitu, atau utang yang lebih banyak daripada harta peninggalannya. Jadi memberi utang itu nggak selamanya untung, gitu kan? Ya, maksudnya untung dalam matematika dunianya. Kalau akhirat ikhlas, insya Allah berpahala. Kalau memberi bantuan utang kepada orang lain, karena utang itu akan sosial. Ya, tapi ada orang-orang memberi utang itu rugi dalam artian finansialnya atau uangnya nggak bisa balik sempurna. Itu ada. Contoh kasus misalnya. Misalnya A ini meninggal, ya. Harta warisnya misalnya ada, kita anggap ada 20 juta, ya, 20 juta. Dan dia punya hutang, ya, kepada B senilai 10 juta. Kepada C senilai 5 juta, kepada D senilai 15 juta. Utangnya berapa? 30 juta. Lebih banyak utang daripada harta peninggalan. Apakah tetap harus dilunasi? Tetap dilunasi utang ini, ya, dari harta peninggalan ini, 20 juta ini. Nah, masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat berapa? Dari 20 juta masing-masing. Apakah antum kasih dia 10 juta? Otomatis sisa 20. Sisa 10 juta gitu kan. Ini otomatis nanti akan berkurang gitu kan. Ya, makanya bagaimana cara menghitungnya? Ayo, Bapak-bapak sekalian, ada yang tahu cara menghitung biar adil gitu? Baik. Gimana? Jadi di sini ini rumusnya, misalnya ini kita utangnya 10 juta, ya kan? Kali 20 juta bagi totalnya 30 juta sama dengan berapa?
Coba lihat biar cepat. 10 kali 20 bagi 30. Ini kan 10 juta kali 20 juta sama kan 200 juta bagi 6 juta 6 juta 600. Ini yang dikasihkan 6 juta 600, kurang kan? Kurang. Karena kalau dikasih 10 juta yang lain nggak dapat gitu kan? Nah, ini yang namanya rugi. Ngasih utang tapi pengembaliannya rugi. Supaya adil ya, jadi ngitungnya gitu. Jumlah hutang dikali jumlah ahli waris dibagi total hutang. Berapa yang keluar itu yang dikasihkan. Itu yang dikasihkan. Sama kayak di sini. Berarti 5 kali 20 bagi 30. Dapat berapa? 3,3, ya kan? 3.300.000. Padahal 5 juta kurang. Ya, sama juga yang bawah. Semua akan mendapatkan kekurangan. Tapi ini adalah pembagian yang adil. Sisanya bagaimana? Nanti ya Allah yang akan ganti. Ya, Allah yang akan ganti. Yang penting haknya telah ditunaikan. Jelas insyaallah ini ya. Ini jadi nanti akan kita temukan kasus seperti ini. Orang meninggal ternyata utangnya lebih besar daripada harta peninggalannya. Ya, harta peninggalannya. Kemudian pada ribut, wah bapak aku punya utang 10 juta. Yang ini bilang 15 juta, ini 5 juta, itu kurang ini harta peninggalan untuk bayar utang. Maka mau nggak mau orang-orang yang memberikan utang ini harus menerima jatah seperti itu. Ya, supaya adil orang-orang yang lain dikasih haknya. Jelas insyaallah ya. Nah, ini terkait dengan utang. Kemudian selanjutnya hak yang ketiga yang harus kita tunaikan dari harta peninggalan mayit sebelum dibagi menjadi warisan itu wasiat. Wasiat. Jadi wasiat itu apa? Wasiat itu adalah harta yang diberikan oleh mayit secara cuma-cuma namun ditunaikan setelah meninggal. Namanya wasiat. Jadi harta yang diberikan oleh mayit kepada orang lain secara cuma-cuma yang ditunaikan setelah meninggal. Karena kalau ditunaikan pada saat hidup itu bukan wasiat, tapi hibah namanya. Hibah itu apa? Harta yang diberikan kepada orang lain secara cuma-cuma ketika masih hidup, ketika pemilik harta masih hidup, itu namanya hibah. Kalau wasiat berarti harta yang diberikan kepada pihak lain oleh pemilik harta ditunaikan setelah meninggal, itu wasiat. Ya, insya Allah paham ya perbedaan antara wasiat dan hibah. Karena memiliki efek, Bapak Ibu sekalian. Hibah itu boleh kepada ahli waris, boleh kepada anak-anak hibah. Tapi kalau wasiat itu nggak boleh kepada ahli waris, nggak boleh kepada anak-anak, nggak boleh kepada istri, nggak boleh kepada ahli waris, intinya nggak boleh. Ya, kalau hibah boleh. Dan hibah kepada anak-anak itu harus sama rata. Kalau ngasih ke anak yang A ke anak B, ke C juga harus ngasih. Harus ngasih hibah. Dalilnya apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, si fulan ngasih anaknya yang ini sekian-sekian, tapi yang anaknya yang ini nggak dikasih. Maka Nabi memanggilnya, kasih yang senilai, yang semisal, kata Nabi. Kalau enggak, tarik lagi hibahnya, biar adil. Hibah itu harus adil sama anak-anak. Nah,
Dan juga hibah itu bisa dikatakan hibah kalau sudah diterima. Ya, diterima itu dikembalikan kepada tradisi yang berlaku, urut yang berlaku. Misalnya kalau kita menerima hibah rumah, nah, nerimanya bagaimana? Balik nama kan? Udah balik nama suratnya, atau langsung kita tempati, tapi itu namanya sudah menerima hibah. Kalau cuma sekedar nanti kamu ambil rumah yang di sana, tanah yang di sana, tanah yang di situ, sampai meninggal belum diterima, maka itu jadi harta waris. Itu jadi harta waris. Dapat dipahami insya Allah ya. Karena kan di kampung itu banyak nanti kalau bapak meninggal yang ini buat ini, yang ini buat ini, yang ini buat ini. Sampai meninggal belum ada yang menerima. Maka itu bukan hibah. Berubah menjadi harta waris yang harus dibagi dengan ketentuan warisan. Nah kalau hibah, kamu ambil rumah yang itu buat kamu, terus langsung ditempati. Terus anaknya ini rumah yang itu buat kamu ditempati, atau dibalik nama, maka berarti sudah diterima. Kalau meninggal orang tuanya itu bukan harta waris, itu hibah, haknya dia. Dapat dipahami insya Allah ya. Ini perbedaan antara yang hibah dengan wasiat. Nah kalau wasiat itu boleh kepada tidak boleh kepada ahli waris. Kalau hibah juga itu tidak ada ketentuan maksimalnya, nggak ada. Ya, nggak ada ketentuan maksimalnya. Terserah antum mau menghibahkan berapa, itu terserah. Kalau wasiat maksimal sepertiga dari keseluruhan harta. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya ada sahabat radhiyallahu anhu sakit, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, saya ya ingin mewasiatkan harta saya keseluruhannya untuk kaum muslimin. Jangan, kata Nabi. Setengahnya, jangan. Sepertiga, ya sepertiga. Sepertiga itu udah banyak. Makanya wasiat itu maksimalnya sepertiga. Nggak boleh bapak ibu mewasiatkan hartanya seluruhnya, nggak boleh. Maksimal sepertiga. Kenapa? Karena harus ada yang diberikan kepada ahli waris. Kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan mereka punya harta, itu jauh lebih baik daripada membiarkan mereka miskin, minta-minta, menghinakan diri. Itu kata Nabi. Makanya wasiat itu maksimalnya sepertiga. Ya. Baik. Wasiat ini hukumnya wajib ditunaikan. Hukumnya wajib. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah lebih dulu menyebutkan wasiat daripada hutang. Dalam surat An-Nisa, mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, kata Allah. Jadi warisan itu ditunaikan kapan? Setelah melakukan wasiat dan hutang. Mana yang duluan disebut oleh Allah? Wasiat, baru hutang. Bukan berarti wasiat ditunaikan duluan daripada hutang. Hutang ditunaikan baru wasiat. Wasiat itu urutan ketiga. Cuman Allah menyebut wasiat lebih dulu di dalam Al-Quran daripada hutang. Ini untuk menekankan kepada kita wasiat itu wajib ditunaikan sebagaimana kita wajib menunaikan hutang. Dapat dipahami insya Allah ya. Karena ada orang-orang yang enggan menunaikan wasiat. Wasiat itu nggak punya kekuatan seperti hutang. Kalau hutang kan ada orang yang datang menagih, bapakmu punya hutang. Kalau wasiat kan itu pemberian secara tunai-tunai, gitu kan. Jadi nggak punya kekuatan. Supaya nggak dilalaikan, supaya nggak diremehkan, Allah sebut duluan. Tunaikan wasiat hutang. Nah, artinya di sini Allah ingin menekankan wasiat itu wajib ditunaikan sebagaimana wajib menunaikan hutang. Ya. Walaupun Allah menyebut duluan, praktek yang ada dalam hadis Nabi menunaikan hutang dulu baru wasiat. Kalau di Al-Quran disebut wasiat dulu penekanan maksudnya,
supaya kita tidak meremehkannya seperti hutang itu wajib ditunaikan, maka wasiat juga wajib ditunaikan. Ya. Jadi wasiat itu ditunaikan kapan? Setelah meninggal. Maksimalnya 1/3. Untuk siapa? Selain ahli waris. Karena ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Dalilnya apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la wasiyata li warisin. Ahli waris itu tidak berhak mendapatkan wasiat. Ya. Yang berhak mendapatkan wasiat siapa? Yang bukan ahli waris. Bisa bibi paman dari jalur ibu, gitu kan? Karena kadang-kadang ada bibi paman yang begitu berjasa dalam hidup kita. Orang tua cerai, gitu kan? Ibu meninggal, dirawat sama bibinya yang dari jalur ibu, dirawat sama pamannya yang dari jalur ibu, gitu kan? Dewasa jadi orang kaya, punya anak, punya istri. Bibi pamannya enggak ahli waris. Nanti kita bahas, bukan ahli waris, tapi berjasa dalam hidupnya. Supaya dapat jatah gimana caranya? Wasiat. Wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh untuk hal-hal yang haram. Tidak boleh untuk hal-hal yang haram. Jadi nggak boleh punya wasiat. Nanti ya harta saya kalau meninggal bangun buat tempat perjudian, gitu kan? Nggak boleh. Atau untuk hal yang sifatnya kesyirikan. Nanti kalau saya meninggal, jadi kuburan saya itu ditinggikan, dibikin bangunan, ditaruh di masjid yang saya bangun, gitu kan? Ini nggak boleh ditunaikan. Karena wasiat itu hanya boleh untuk hal yang sifatnya ketaatan, yang tidak ada unsur pelanggaran syariat. Ya. Setelah kita menunaikan wasiat, maka ada hak terakhir, baru itu dibagi menjadi warisan jika ada sisanya. Ini harus ditunaikan tuntutan. Nah, kalau sekarang banyak yang loncat, ya kan? Nggak peduli dengan biaya prosesi jenazah. Kadang-kadang biaya prosesi jenazah dari siapa? Dari itu yang iuran masyarakat apa namanya? Ya, rukun kematian. Itu kan kain kafannya, apanya dari situ, bukan dari harta mayit. Kadang nggak peduli. Ya, anaknya ribut setelah meninggal warisan. Ada yang seperti itu. Padahal biaya proses jenazah itu hak pertama mayit yang harus ditunaikan. Kemudian apa? Oh, azan ya.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi fikih masuk dalam kategori fikih. Pemahaman terkait hak-hak yang harus ditunaikan sebelum dibagi menjadi harta waris. Jangan diloncat. Karena kalau diloncat itu berarti kita zalim kepada mayit. Zalim kepada mayit. Zalim kepada orang mati itu tidak ada bedanya dengan zalim kepada orang hidup. Ya, orang meninggal itu punya hormat, punya kehormatan yang harus dijaga. Tidak boleh kita zalimi. Begitupun ya orang hidup itu tidak ada bedanya, sama. Ya. Kemudian juga ya kalau sampai kita membagi harta peninggalan mayit sebelum menunaikan haknya seperti mutak tadi. Ya, wasiat tadi kita nggak tunaikan berarti kita mengambil jatah orang lain jatuhnya. Ya kan? Ada jatah kreditur di situ, maksudnya pemberi hutang. Ada jatah penerima wasiat, tapi tidak kita tunaikan. Langsung kita bagi menjadi harta warisan. Yang kita makan dari harta warisan itu makan harta haram. Ada hak orang lain yang kita tidak tunaikan. Dan jangan kira makan harta haram itu adalah sesuatu yang ringan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru nabi." Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, neraka adalah tempat yang paling berhak atas dirinya. Tegas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa kita itu tidak mustajab. Kenapa? Karena harta haram yang kita miliki, yang kita makan. Dulu Nabi mewasiatkan kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz," kata Nabi, "tib ta'amak da'waduka mujabah." Perbaiki makanan, maksudnya makan yang halal, maka doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini semangat untuk menjalankan sebuah ibadah, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya kita bersiwak itu sunnah Nabi kan? Sunnah Nabi. Bersiwak membersihkan mulut, tapi di saat yang bersamaan kita biasa aja makan dagingnya saudara kita, gibah. Apa faedahnya kita menjalankan siwak yang sunnah di saat bersamaan kita makan daging saudara kita, bergibah, gitu kan? Di saat yang bersamaan juga misalnya kita ini mengangkat celana agar tidak disiwak, karena Nabi mengatakan kullu ma asfalal ka'bain dan idar fitnah. Setiap yang di bawah mata kaki dari pakaian itu di neraka. Berarti jangan disebab. Kita angkat kain kita, nggak disebab, tapi tangan kita memanjang
menzalimi orang lain, merampas hak orang lain, mengambil hak orang lain. Apa faedahnya? Antum menjalankan sunnah tersebut di saat yang bersamaan antum tangannya memanjang merampas hak orang lain. Kenapa? Karena termasuk kata para ulama kebodohan kalau kita beramal di dunia dengan amal yang sangat banyak, kita kumpulkan pahala sebesar gunung, tapi juga di saat yang bersamaan kita balik kepada orang lain, nanti pahala yang kita miliki digunakan untuk apa? Membayar kezaliman kita. Kita sedikit demi sedikit diambil pahalanya untuk membayar kezaliman kita di dunia. Dan itu orang failin, rugi kata Nabi. Atau dulu namanya muflis kata Nabi. Tahu gak kalian siapa orang bangkrut, orang failin, orang rugi? Nabi mengatakan enggak punya uang. Lalu Nabi memperbaiki persepsi ini, bukan itu orang yang takut. Orang takut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat yang membawa pahala sholat, zakat, haji, puasa, sedekah, dan yang lainnya dari amal-amal soleh. Tapi dalam kehidupan dunia pernah menggibahi bulan, pernah mengambil haknya bulan secara zalim, ya pernah menumpahkan darah bulan. Nanti pahalanya diambil untuk membayar kezalimannya. Kalau nggak cukup, dosa orang yang dia zalimi dipindahkan kepada dirinya. Nggak ada kebaikan yang tersisa. Fakriha binnar, dilempar ke dalam neraka. Waliyahudillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal semacam ini. Nah, ini yang bisa kita sampaikan insya Allah pada pertemuan kali ini. Ya, sedikit tapi yang penting bisa dipahami ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan ke pembahasan tentang sebab-sebab mewarisi, penghalang-penghalang, rukun dan syaratnya. Nah, sebelum kita masuk ke jatah dan hak. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Utangnya 10 juta, inflasi gitu kan, nilai 10 juta yang dulu dengan sekarang kan beda gitu kan, akhirnya dia minta 70 juta gitu Pak. Baik, yang wajib dia tunaikan 10 juta, 10 juta sesuai dengan nominal waktu itu, dan inflasi itu tidak berpengaruh. Ya, tetap kalau dia bayar 70 juta, 60 jutanya riba. Ya, riba. Kalau yang minta tadi, wah, utang saya 10 juta, kan begitu dulu. Sekarang kan nilai udah berubah gitu kan. 10 juta dengan 10 juta sekarang nggak sebanding. Nggak sebanding. Akhirnya 70 juta. Berarti dia minta riba 60 juta. Dan itu nggak boleh, haram hukumnya. Jadi nggak punya kewajiban untuk membayar yang 60-nya, yang wajib dia bayar 10 juta saja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini lupa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, disunnahkan bagi orang-orang yang memiliki harta yang banyak untuk berwasiat. Untuk berwasiat demi dirinya sendiri, supaya ada pahala yang mengalir yang tidak terputus. Ya, wasiatnya itu untuk hal-hal yang pahalanya tidak terputus. Bapak wasiat bangun masjid gitu kan. Banyak hartanya, sepertiganya bisa buat bangun masjid, bisa bangun masjid. Selama orang sholat, ngaji, baca Al-Quran, pahala terus mengalir. Itu orang cerdas yang melangitkan hartanya, itu istilah orang ya. Disunahkan untuk siapapun yang memiliki harta yang banyak berwasiat ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, disunahkan bagi siapapun di antara kita itu wasiatnya telah tertulis sebelum dia tidur ya. Jadi sebelum dia tidur, di balik bantalnya itu udah ada wasiat. Nah, bangun berarti disimpan. Ini kan?
Tidur lagi, wasiat udah ada. Nah, supaya apa? Supaya nanti tahu kalau dia punya wasiat. Kalau sekarang masya Allah gampang, ya supaya nggak diributkan sama ahli waris, antum datang ke pengacara, notaris, wasiat, ya sehingga punya kekuatan hukum wasiat tersebut supaya ditunaikan. Karena kadang ada ahli waris yang nggak peduli dengan wasiat orang tuanya, yang penting dia dapat warisan akhirnya nggak ditunaikan. Maka supaya hal itu tidak terjadi, sekarang notaris bikin wasiat supaya punya kekuatan hukum. Itu demi kemaslahatan kita sendiri, ya. Karena belum tentu anak-anak kita ingat sama kita, Pak. Ya, ya enggak? Belum tentu orang yang hidup itu ingat sama kita kalau udah meninggal. Doakan, tapi kita mohon kepada Allah dan Allah memberikan kita anak-anak yang soleh, turun yang soleh yang ingat kepada kita. Namun banyak juga anak-anak yang nggak ingat lagi sama orang tuanya kecuali ketika Idul Fitri aja, ya kan? Ini kalau setelah itu doa juga nggak pernah, sedekah untuk orang tua nggak pernah. Kan di antara pahala yang sampai kepada mayit dalam haji itu sedekah, ya kan? Doa anak yang soleh. Nah, untuk mengantisipasi hal semacam itu supaya tetap ada pahala yang mengalir untuk kita, ya wasiat tadi, wasiat berwakaf, ya wakafkan ya harta dengan cara diwasiatkan supaya ada pahala yang mengalir. Nah, bagaimana kalau nggak ada yang tahu, tapi yang penerima wasiat tahu kan, pasti kan? Cuman nggak ada saksi, harus ada saksi seharusnya ya, supaya tadi nggak ada cekcok ke depannya. Usahakan ada saksi. Nah, kalau nggak ada saksi, maka disumpah. Penerima wasiat itu disumpah. Kalau dia udah bersumpah atas nama Allah, wajib ditunaikan wasiatnya. Ya. Anggap dia bohong, tapi setiap orang yang bersumpah dengan nama Allah itu wajib kita benarkan. Wajib kita benarkan. Masalah dia bohongnya itu nanti dengan Allah. Ya. Tapi ketika dia udah bersumpah dengan nama Allah, kita tidak boleh dustakan. Wajib kita terima. Nama Allah itu punya kemuliaan, punya keagungan yang harus kita jaga. Baik, barakallahu. Ada lagi? Cukup ya? Nah. Ganti dengan yang segera. Misalnya minjamnya segera, ganti segera. Terserah, pokoknya mau melonjak tinggi harganya segera dengan segera. Ya, segera dengan. Jadi kita tidak melihat uangnya, harga jualnya. Kita minjamnya segera, kembalikan segera. Ya, walaupun pada saat pengembalian ternyata harga melonjak. Karena emas itu stabil. Segeramnya dulu sama segeram sekarang sama. Kalau langsung timbang nggak akan berubah. Segeram dengan segeram. Ya, jadi bukan harganya yang jadi patokan. Ya. Misalnya antum utang segeram, terus dia mau minta pengembalian, beliin segeram, walaupun harganya 2 juta, kembalikan. Dan cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.